Setidaknya ada dua kunci yang menjadikan seseorang itu mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan dari dunia sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah pun ada pada murkanya orang tua. Selanjutnya Allah menjelaskan dalam Al-Quran, hendaklah kalian berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua kalian. Maka berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua akan menjadi sebab kita yang bernama makhluk Allah ini akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Rezeki akan dimudahkan, umur akan diberikan keberkahan dan dipanjangkan, segala cita-cita pun akan dikabulkan, bala bencana pun insya Allah akan disingkirkan. Sebaliknya, apabila kita melanggar akan peraturan ini, durhaka kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, maka manusia itu akan mendapatkan apa yang disebut dengan kesengsaraan hidup. Rezekinya akan disulitkan oleh Allah, hatinya pun akan senantiasa gundah gulana, masalah seakan-akan datang tak ada habisnya, dan seakan-akan dunia pun lebih sempit daripada daun kelor dirasakannya. Hal ini telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran pada surah An-Nahl ayat 112 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya negeri itu aman, damai, tentram, sejahtera. Rezekinya datang kepada penduduk negeri itu dengan melimpah ruah, dengan sangat mudahnya dari segenap penjuru. Akan tetapi sangat disayangkan, penduduk negeri itu pun mengingkari akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Karena itu Allah pun menimpakan akan azab kepada mereka. Allah rasakan bencana, kelaparan, dan ketakutan sebab apa yang telah mereka lakukan. Menurut Syekh Imam, menurut Syekh Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, bahwasanya nikmat yang patut kita syukuri itu setidaknya ada dua. Yang pertama nikmatul ijad namanya, yang kedua adalah nikmatul imdad namanya. Nikmatul ijad adalah nikmat diciptakannya kita sebagai manusia, diciptakannya kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmatul imdad adalah nikmat ketika Allah telah menjamin akan rezeki kita. Allah berikan nafas kepada kita, pikiran, kecerdasan, tulang, darah, otak, dan potensi lainnya yang dapat kiranya kita gunakan untuk mencari kebahagiaan hidup. Maka kesimpulan, para ulama mengatakan setidaknya ada 3 kalimat syukur yang harus kita lakukan agar kenikmatan yang Allah berikan itu tetap senantiasa berada di pangkuan kita dan tidak menghilang dari kehidupan kita. Pertama, syukur secara lisan. Yuk mari kita perbanyak ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, syukur dengan anggota badan. Gunakanlah melaksanakan sholat, terlebih berjamaah di masjid. Gunakanlah anggota badan
Gunakanlah anggota badan kita untuk gotong royong, membantu sesama manusia. Yang ketiga, syukur dengan hati, yaitu kita pandang dengan zauk keimanan dan musyahadah dan muraqabah di dalam asrar hati kita, bahwa apapun yang kita dapatkan itu bukan hanya oleh kekuatan usaha dan ikhtiar kita, tetapi itu adalah kebaikan pertolongan Allah kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun kenikmatan yang kau miliki itu merupakan nikmat kebaikan dari Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni akan dosa kita seumur hidup sekeluarga. Allah berikan keberkahan serta keselamatan dan kesuksesan hidup dunia dan akhirat beserta masyarakat kita tanah Bumbu dan Indonesia tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kunci yang pertama, bertakwa kepada Allah. Kunci yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua.